مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Habibuna Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wal muttaqin wal awliya'i was salihin wa walidina wa abaina wa ummahatina wa ustadina wa masyayikhina wa muallimina wa talamidina ولمن أحسن إلينا ولمن حضر في هذه المجلس المبارك ولجيراننا وقراباتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه وإلى إمامنا محمد بن إدريس الشافعي إمام مالك إمام أبو حنيفة إمام أحمد بن حنبل وأصولهم وفروعهم وإلى إمام الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل المغيرة الجعفي البخاري وإلى إمام المسلم وابن ماجه والنسائي وأصولهم وفروعهم وأيع درجاتهم وإلى إمامنا الإمام التوحيد المعرفة الله الإمام جنيد البغدادي وأصوله وفروعه وخصوصا إلى مشايخنا ومعلمينا كي محفوظ أمين كي محمد رملي شيخنا زين بن عبد الغني شيخنا الشيخ محمد عبد الدهلان شيخنا شيخ شرف عبد البني وأصولهم وفروعهم وأيع درجاتهم وعلى هذه النيات ولكل نية صالحة ismuhuma Afran bin Haji Abu yani binti Alul wa ila man anfaqa amwalihim li ila kalimati ila kalimatillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam
Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna an yattahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum bi mustahimmihi summa yatawadda fihi fa inna amatul waswasi minhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga seberataan, Bapak Ibu, orang tua kita, para sesepuh, para pemuka, para asatidzah, seluruh jajaran panitia majelis, hadirin umatan ini, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mengawasi kita dan mengetahui dengan kebutuhan hajat kita. Allah tahu, ilmu Allah itu kadada terbatas, kadada dinding sedikit juga pun sehalai benang kadada dinding dengan ciptaannya alam semesta ini termasuk diri kita. Makanya hajat kita itu yaitu Allah sangat tahu akan hajat kita nih. Jadi meminta atau kada meminta, karena Allah Maha tahu lawan hajat kita, Allah Ta'ala menyediakan. Sedia sudah. Hajat kita itu sudah disediakan Allah. Tapi ada tetapinya, entah langsung begitu kita perlu Allah berikan atau ditunda dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa hajat itu tertunda, tapi karena sudah ditentukan untuk kita sampai kalau kita. Nang jelas apabila kita selalu berhubungan dengan Allah Ta'ala, wasilahnya berhubungan lawan Allah, yakni menggawi, menghidupakan, mengamalkan syariat nang disunnahkan, nang diamalkan oleh Rasulullah, maka terhubunglah kita dengan Allah. Asal kita terhubung dengan Allah, wasilahnya lawan Nabi kita Muhammad Rasulullah, maka hajat kita itu mesti dikabulkan Allah, karena Allah itu Maha tahu. Maha tahu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala kadada terbatas dan kadada terhijab sedikit juga pun, karena alam semesta ini ulahannya, bikinannya, nyatanya tahu, nyamulah. Kira-kira kayak kita mau olah rumah, karena olahan kita, kan tabungan duit kita, olahan kita. Jelas itu kesimpulan tauhid di situ aja. Jadi kenapa macam-macam kita? Dunia dan isinya olahan Allah, bikinan Allah. Allah itu Khaliq, sang pencipta. Kita ini makhluk yang diciptakan, maka sesuatu yang diciptakan pasti diketahui oleh Yang menciptakan, yaitu Allah. Jar Allah Ta'ala, hamba ini kebutuhannya gana, modal pedagang gana, beri Allah Ta'ala kebutuhannya gana. Jar Allah Ta'ala, hamba ini kebutuhannya sederhana, ini agen modal kabunnya, rumahnya diberi Allah rezeki yang sederhana, karena Allah Maha tahu. Nah, itulah keyakinan yang mesti kita tanam dalam diri kita, keimanan yang tumbuh pada perasaan batin kita, sehingga kita terhindar dari rasa was-was, terhindar daripada rasa resah dan gelisah. Disebut orang yang
iman. Dan keimanan itu tidaklah sempurna. Belum lagi iman itu bisa dipakaiani berselimut. Iman itu masih telanjang, masih belum diselimuti kecuali dengan mendirikan ketakwaan kepada Allah. Dan ketakwaan kepada Allah itu yaitu mendirikan rukun Islam. Dalam rukun Islam kita diwajibkan membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat. Berapa anak-anak Bapak? Rukun Islam berapa? 5 Pak. Ya rukun Islam 6 Bapak. Ya 6 rukun iman lah. Rukun Islam 5 aja. Pertama, rukun Islam membaca 2 kalimat syahadat, ditambahi dalam ilmu tauhidnya serta diyakinkan dengan hati. Syahadat tadi. Yang kedua, rukun Islam itu iqamus sholata, mendirikan sholat. Yang ketiga, kita az-zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wasum Ramadan, mendirikan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Ada lawas lagi kita nih. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab. Nah, kita ini kan sudah Jumadil Rabiul akhir. Para ulama semua Rabiul akhir. Masuk Jumadil awal, masuk Jumadil akhir. 2 bulan Rajab, 3 bulan Sya'ban, 4 bulan. Nah, 4 bulan dari kurang lebih. Puasaan pula setahun umur kita dikurangi Allah. Yang kelima, wahijjal baita man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji dan umrah bagi yang diberikan kemampuan menunaikannya. Berkenaan dengan pakaian keimanan, iman itu telanjang, artinya masih dalam batin. Iman itu batin, amal batin untuk iman. Kalau Islam amal zahir. Ayo siapa mendapatkan amal iman itu amal zahir? Iman itu amal batin. Aku percaya bahwa di watak itu manis. Misalnya salah, aku percaya di watak itu manis, benar aku suah. Mau merasai. Tahun tadi aku nganu, suah merasai. Lalu bagi saya kawan Pak, di watak 6 tahun tadi berbuah ulang kawannya, aku percaya kawan manis. Nah, kawan mendipadahkan percaya manis tadi belum kawan memastikan dengan nyata, karena ini belum merasa, hanya kabar saja. Yang jelas dia percaya dulu. Belum ada bandanya, belum dirasainnya, belum, masih di dalam. Nah, lalu timbullah Islam, pengamalannya. Nah, begitu diwadakan masa, dibutik, dikuyak, dirasai, oh dasar bujur manis. Nah, disaksikan kalau sudah, menyaksikan kalau. Nah, arti bahasa Arab menyaksikan itu syahadat. Inilah penyaksian bahwa tiwadak dari manis, karena sudah dirasai. Pas kalau saya baca, nah itu iman non Islam. Kalau aku beriman, tapi kadang mesti inya itu sempurna Islamnya. Jelas saja orang. Jadi kadang kawan, tapi sah iman dan Islam mesti berkait di antara keduanya. Nah, berbicara mengenai tentang syahadat. Kemudian yang kedua, rukun Islam itu sholat. Nah,
Kalau kita membicarakan sholat, tidak terlepas daripada bersuci. Karena apa? Karena orang yang mendirikan sholat itu mesti dalam keadaan suci. Lalu bila kita membicarakan tentang bersuci, berarti kita membicarakan tentang istinja. Sudah dibahas istinja ada 4 sebenarnya. Membersihi diri dari kotoran najis, membersihi, menjauhkan tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, membimbing, mengendalikan hati. Yang ketiga dari sifat-sifat yang dicela oleh Allah, membersihkan rohani, perasaan dari waswis, prasangka sesuatu hanya kita prasangka itu dengan Allah. 4. Kita ulah tingkatan istinja sebenarnya. Nah, sekarang di dalam istinja termasuk kita qada hajat. Nah, kita qada hajat, menunaikan hajat. Hajat kita berataan biasanya dalam waktu 24 jam itu hajat nang kada kalau ditunda-tunda, bila ditunda Bang lihat pokoknya hajat nang sabuting ini kada mau ditunda. Bisa bakal layan kawitan gini bisa sari kalau anak biasa kalau kawitan bini bisa memamai lawan laki bisa memamai bini apabila nang sabuting ini tertunda hajat nih mana ya hajat nang kada kalau ditunda Pak kada berduit kah kada bapak kada berduit tuh aja ditunda bisa aja berhutang baru lapar kah kalau baru lapar kau aja ditahan nih apa bahira pokoknya itu kada kalau ditunda bila kita hendak bahira hajat kita tertunda paling sedikit akibatnya parah sakit paling rendah akibatnya bila kada nang paling gana bila hajat kita tertunda buntu anginan. Maka bila kita buntu anginan kada timbul buntu angin entah di pipi keran enggak biji-biji buntu angin karena nak haira ditahan. Maka kita bicarakanlah pada kesempatan ini adab Allah hajat kita menunaikan Allah kita mau bahira penting kan. Jadi bahira itu kan sembarangan kan. Kalau uang anak benar bahira sudah. Jadi angkat baju buka silawar pada tahu-tahu orang bahira tidak tahu nih. Ada adab berbelit kan. Ada adabnya. Nah, jadi aturan agama Allah, aturan-aturan syariat yang disampaikan Rasulullah paling lengkap Islam. Sepantasnya bagi orang yang bahira apa hajat yang bagi ayat ada an ayunil nazirina fis sahra'i. Sepantasnya bahwasanya ayyum ada ia berjauh si nang menunaikan qada hajat. Sepantasnya ia berjauh orang yang menunaikan qada hajat nang bahira tadi an ayunil nadhiri daripada penglihatan manusia. Jangan sampai kelihatan orang sayugiannya dah. Kalau kita menunaikan qada hajatnya fis sahra'i pada dataran yang lapang nang ada dinding. Kan kalau di Arab itu di masa Rasulullah sampai wa ini
padang pasir zaman dulu. Jadi jangan kelihatan orang tak bejauh, bejauh pada orang. Dan hendaklah ia menutupi dengan sesuatu jika ada penutup, ada hijab, ada tempat kita berlindung. Kalau ada ya kejauh, jadi jangan sampai kelihatan orang. Mana kira-kira berada di semitir kan? Supaya orang jangan melihat kita. Nah itu adabnya. Karena apa? Karena kita kalau aja para lawan orang mengganggu orang. Nah ini bisa kita ambil paham kalau kita halusi. Maulah sepiting itu pembahiraan kalau kawah jangan para kamar orang. Ya, mengalihkan ini mari-mari tanah larang. Ini mau sepiting para kamar penyembahyang orang ya Pak. Uapnya naik. Allahu Akbar. Datang masuk bau. Baik, ini orang belajar tasawuf. Bau nang harum iya juga, nang kada harum iya juga. Dan nyaman sedikit kita beres. Nang bau gas kita itu udah malah dikisahkan. Timbul bau kamar penyembahyangan karena seorang mengolah sapiting kamar penyembahyangan seorang. Kalau rumah kita lebih dahulu ada membangun rumah ini penting diperhatikan. Maulah sepiting itu jangan sampai mengganggu jiran. Kenapa? Karena itu adab bertetangga. Adab kita bajiran. Inilah peraturan Islam. Dan ini diatur oleh agama Allah. Karena itu menimbulkan dosa. Berdosa juga kita. Orang berat melewat nasi. Bau. Nah kabar. Umainya, tak umai. Nak sari. Ya tetangga. Maka malih ubahan kita mau bahasa malih. Mau rasa bisting segala bisa kita itu tapi kita berbanding menambur sama. Timbul fitnah pula. Nah, ini ilmu yang penting kita hayati. Kalau kita hanyar atau tadi membuat tempat tinggal, maka hendaklah maulah pembuangan dari qada hajat kita itu jangan sampai mengganggu jiran kita, karena hak jiran di situ ada. Kawan, ini tindakannya. Umpamanya pada di jalan lain juga dipanjangi salamnya ke atas, dipanjangi ya. Jadi uapnya ke atas langit. Paling malaikat yang ngecium. Mungkin malaikat nak burjo, masih malaikat itu kalau ada bau aromnya. Ya Allah. Aman kita dinasari mau digayur ke bawah jemaah itu mana saja lah, karena tanah luas saja. Nah di kota dan lain-lain. Nah kita sempaja atau padat ya sudah tuh. Itu penting diperhatikan juga adab kejiran kita. Dan inilah yang dimaksud, hendaklah kita berjauh, jangan sampai kelihatan orang lain pada hajat berkaitan dengan masalah ini, di mana kita maulah atau membuat tempat qada hajat kita. Sabuting, kita kan sebaca banyak ada pelajaran yang lain ini bila kau mengamalkan surga. Bila kita kada tahu ini ilmunya, maka kita sehari demi sehari itu ada tahu dosa membuat orang jengkir, itu berdosa. Membuat perasaan orang sakit, itu berdosa. Hari-hari 30 hari berdosa terus. Baik pun ada tatapalannya, sedekah kan mana paling ini bersedekah ada.
sembahyang ibadah mana kali nampak mana tapi dosa sembahyang kali juga ada kuliah dulu ya Allah ke majelis kali juga tempat beribadah salawatan mentah ada juga ingat dosa yang halus itu jangan ditanggung diri niakan karena dosa halus bilanya hari demi hari bertambah menumpuk itu menutup kepada hati lalu hati itu kulir ibadah habis kita celaka. Mudah-mudahan kita dengan ilmu yang sedikit ini Allah berikan kepada kita kawan mengamalkan bersama ini ya Rabbil Alamin. Ini penting kita jaga. Mengingatkan kawan diri ulun keluarga ulun berada dan nyaman ya wa alla yakshifa auratuhu qabla al-intihai ila mawdi'il julusi dan janganlah engkau membuka aurat engkau sebelum selesai daripada menunaikan qada hajat itu. Sebelum selesai aurat jangan dibuka, imbah selesai itu semakin rapi batang tubuh kita tutup. Artinya waktu qada hajat itu jangan aurat kita kalau bisa jangan terbuka, jangan kelihatan. Nang ada betutuk tadi. Nah. Ini kalau di kampung kita di hulu sungai masih bang. Ini di hulu sungai itu ada jam pejamban aja. Tapi ada juga artinya tempat kita qada hajat itu ada dinding lah maksudnya. Nah ini kalau kita darurat dinding mau sedikit hingga pinggang. Hubung kan ya. Ini ngalih maka di bawah jembatan. Nah, ngalih kalau bisa orang di atas melihat. Adalah kita hari ini Martapura. Ketugul di ramenya barang mana dalam pagar. Dibaringin ada juga dari itu. Ya dibaringin. Di bawah jembatan tinggi jembatan dibaringin di bawah itu jembatan betul kan itu dindingnya setengah pinggang tapi dia tutup. Ya Allah cinta sama kawan karena itu berdosa juga kita buka aurat tuh aurat pusat antara pusat dan leher aurat pilihan muha jalan wajah nang boleh terbuka saikungan bibinian tuh saikungan aurat nang ada aurat muha wajah gigi rambut kuku hanya nang ada aurat nah nama bibinian tenggaras hukumnya makanya bibini itu kada diperintahkan sembahyang berjamaah masjid karena menjaga kemungkinan daripada menghindari fitnah. Karena bibinian itu saikungan aurat terkecuali dua telapak tangan, wajahnya, rambutnya, pokoknya giginya, jangan ada aurat. Suaranya pun sebagian ulama ada mengatakan aurat. Nah, suara bibini keharatan, aurat suara membaca hafsi. Maka bamik berdataan ini baca hafsi. Di masjid terpulang, musola, rengking suara. Dia lelakiannya suara sebetulnya ada umumnya kalau timbul mahaya lelakian ada berdosa lah bibinian itu boleh aja bang bahasian badibaan dan darang karena suara itu kalau bisa agan bibinian aja di dalam aja jangan sampai melengking keluar didengar oleh laki-laki suaranya aurat bibinian gak ya Allah mengaturakan artinya kalau kita balik pahamannya nah untuk ibu-ibu dibalik pahamnya agama Allah nih kalau ibu-ibu hendak mencari ibadah pahala nyaman benar kadang alih kalau ibu-ibu hendak mencari pahala turun pada rumah tutupi kepala nang taungkai wajah lewat telapak tangan batis pahala enggak
pahamnya dibalik loh. Ada ngalih dulu dah. Kenapa ngalihnya? Abah adoh jadi bini. Belum hendak menakar sayur sesubuhan. Liput lawan tutudong. Orang dari kalau dong aja gak jarang ada jalan bapak. Liput lawan tutudong. Bapak dah lawan laki, bapak lah sudah turun di rumah niat menukar sayur agar makanan sekeluarga bapak lah pulang. Nah, namanya tong pahala tuh didinya. Manut lebih aurat, bapak lah pulang. Kalah aja laki masih bisa jajah sama yang Tuhan. Subhanallah, subhanallah ya laki. Baca tasbih supaya rezeki lancar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma hati ingatan utangnya belum bayar, oleh saya ada utang belum bayar kan ada dua pahalanya kan. Kalah depan enam bini nongkar tolak sayur ini dapat pahala. Di binian. Nah itu kalau kita balik pahamnya tak. Hendaklah sekiranya kita menutup aurat pada ketika kita qada hajat dan sesudah selesainya demikian. Aurat di binian tadi seluruh badan terkecuali yang dipulihkan terbuka wajah, dua telapak tangan dan kakinya pada ketika ia berjalan. Jadi ada mau sampai ke batis aurat berat berjalan, ya nang baju yang terpain terus, pain baju jadi lap tanah. Habis 2 macam salah. Wa alla ayyastaqbala syamsa wal qamar. Dan janganlah bagi orang yang qada hajat dilarang bercongkong itu menghadapi matahari dan menghadapi bulan. Bahira waktu siang bercongkong. Ada orang bahira berdiri gini. Cuma berduduk ada bercongkong. Matahari timbul pas menghadap matahari itu dilarang. Nah, kada boleh di sini lah. Yang dimaksud kada boleh sini paling ringan larangannya makruh paling ringan. Artinya makruh ini bila kita gawi memang kada diazab, kada maksiat tapi dimarahi oleh Allah dan Rasul. Artinya kita kada beradab lawan matahari. Andai kata matahari itu bisa berpandir melihat aurat kita. Andai kata bisa berpandir umat matahari lawan tangan putih dongkai lawan. Padahal itu di matahari itu ada malaikat yang menjaga mengatur planet. Jadi malaikat itu ini kada akan melihat aurat kita. Itu maksudnya. Makanya kalau kita dalam misi malaikat itu di luar aja. Namun pas masuk ya jin. Namun masuk. Musuh malaikat lawan daripada malaikat namun masuk bila kita dalam misi. Nah itu masalahnya supaya kita jangan dijauhi oleh malaikat, janganlah kita qada hajat itu menghadap ke matahari dan menghadap ke bulan. Kalau kita qada hajatnya malam, karena yang menjaga bulan, yang mengatur bulan itu ada malaikatnya khusus dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla yastaqbilal qiblata, dan hendaklah ia qada hajat jangan menghadap kiblat. Jangan menghadap sama. Ada boleh juga kita bahira kami menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kita sholat. Wa la yastadbaraha, dan jangan juga membelakangi kiblat. Artinya ke arah timur jangan, arah ke barat jangan, arah ke utara timbul matahari jangan, arah timbulnya bulan jangan. Jadi kemana?
bisa mengira-ngira behiringnya behiring antara bulan dan matahari gitu aja. Antara kiblat dan Masjidil Aqsa. Kalau timur Masjidil Aqsa, kalau barat Baitullah. Karena Masjidil Aqsa itu kiblat Rasulullah pertama. Asalnya Rasulullah sembahyang menghadap ke timur. Nah, pada ketika Rasulullah sholat di masjid Qiblatain, ini dibedakan masjid Qiblatain di Jahrana, antara Makkah dan Madinah, turun ayat bahwa di wajhaka syatral Masjidil Haram. Hai kekasihku Muhammad, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Lalu Rasulullah mengalihkan dada dan wajah sholat menghadap kiblat Masjidil Haram sebelah barat. Nah, jadi amun timur Masjidil Aqsa, kalau ke barat kiblat kita jangan juga kita kabah aja menghadap itu, karena menghormati kiblat tempat seluruh di mana kita mengarahkan batang tubuh ke kiblat Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya, nah, di dalam kitab keterangan Asy-Syaikh Al-Arif Billah min Auliyaillah Muhammad Dahlan, beliau menukil daripada kitab Ihya Ulumuddin, nambaran kitabnya Sirajul Talibin. Di situ tertera bahwa kenapa alasannya nih, seluruh umat manusia mukminin dan mukminat pada ketika ia menghadapkan wajahnya ke kiblat pada waktu sholat, ia hadapkan wajahnya, dadanya ke kiblat pada waktu sholat. Kenapa alasannya? Karena di situ diterangkan hakikat kiblat itu adalah sumber dari segala keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang anggota tujuh kita mesti kembali kepada sifat tujuh. Itu secara tauhid, secara fikih. Karena dalam satu riwayat menyebutkan pada kiblat kita di Ka'bah itu adalah makam Nabi Adam alaihissalam, sumber seluruh batang tubuh umat manusia yang semestinya ia berbakti mengembalikan anggota batang tubuhnya secara hakikat kepada asal terlebihnya batang tubuh Adam alaihi salam. Perhatikan dalam hakikat kiblat. Ayat anggota tujuh kita datang dari mana? Nabi Adam. Maka berilah ke asal diri yang disebut Allah ahad. Asal diri zat wajib wujud Allah, diri yang esa, zat yang esa, kembali kepada Allah melalui proses ilmu dengan mengenalkan diri. Batang tubuh kita asalnya daripada Nabi Adam. Nabi Adam berasal daripada 4 anasir: bumi, air, angin, api. Bumi, air, angin, api sifat jamal, jalal, qahar dan jalal Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah secara zahir dan secara hakikat kembalinya kita kepada Allah melalui wasilah anggota tujuh, kembali kepada sifat tujuh. Sifat tujuh diperkecil menjadi sifat 4. Asal kejadian ada bumi, air, angin, api. Bumi itu mengandung sifat kamal, sempurna. Air mengandung sifat jamal, keelokan. Angin mengandung sifat jalal, kebesaran. Api mengandung sifat kahar, kekerasan Allah. Maka disitulah kembalinya batang tubuh kita. Itu ngarannya kiblat yang sebenarnya. Bukan hanya Ka'bah itu,
sambah aja nyembah Ka'bah. Nang disembah nang maulah Ka'bah. Jalannya kayak apa? Ya, itu tadi. Nah, justru itu kita Ka'bah aja jangan menghadap Ka'bah karena kita ada lawan kawitan kita. Wali Allah Ta'ala hidup ahya'um yurzaqun. Apalagi Nabi. Kita basic kawitan Nabi dan Rasul. Nabi ada berarti sini hidup. Berarti kan melihat dalam kita nih. Cuma kita benar ya kita tahu diri. Ada dalam surah merah Nabi abah kita di mana? Di langit pertama Allah. Nah jadi kita mengingat abah kita dari seluruh sumber batang tubuh dengan menghadap kiblat karena di dalam kiblat itu tempat terakhirnya beliau. Namun beliau tidak terpatri dalam kubur, beliau bebas, beliau hidup, beliau senantiasa diberi rezeki oleh Allah, penuh nikmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu benar lawan anak cucu sini. Roh kita tuh naik, sebelah kiri nangis karena roh orang anak-anak sini sedang masih roh kita naik sebelah kanan tak boleh sini karena anak cucu sidin sedang melakukan ibadah. Nah, kayak kita ini roh kita ini diangkat jalan. Nang kita baca, nang pian dengar, nang pian ucap, jadi roh naik ke diangkat oleh malaikat rahmat membawa sampai ke kawitan seluruh dari umat manusia Adam alaihissalam. Berarti kita bakti lawan kawitan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senanglah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita kalau berbuat bakti dengan orang tua kita. Kesimpulan kalau kita menunaikan qada hajat bahira atau kami hendaklah kita menjauh dari pandangan umat manusia sebagai adab kita dengan Allah dan malaikat Allah dan hamba-hamba Allah. Dan janganlah kita membuka aurat. Hendaklah aurat kita ditutup sampai kita selesai. Dan begitu pula setelah kita selesai Allah aja, jagalah aurat kita sampai dibuka. Aurat laki-laki baina surrah wal rukbah, antara pusat dengan lutut. Aurat perempuan yaitu seluruh badan kecuali wajhi wal kaffaini, wajah dan dua telapak tangan. Kemudian jangan kita menghadap matahari, jangan kita menghadap bulan, jangan kita menghadap kiblat baik timur maupun barat. Karena kita menghormati, memuliakan Allah dengan memuliakan sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini sunnah Nabi. Memuliakan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita telah taat dan berbakti kepada orang tua kita, sumber daripada sekalian batang tubuh, yaitu Adam alaihi salam. Mudah-mudahan yang kita muzakarakan ini dapat diterima dan diberikan Allah ilmu yang berkah dan manfaat. Mohon maaf jika ada sesuatu kehilafan dan kekurangan. Kita sudahi. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.